kita tahu sendiri bisa dari U17 hingga U23. Doni, dan kalau kita lihat di sini Indonesia tentunya juga memberikan penampilan yang menarik. Di sini ada Ronaldo di depan dan ini bahaya sekali. Kita lihat bagaimana Hoki Caraka sekarang. Sebuah peluang coba dibuka oleh Hoki dan berhasil ditip oleh Samuel Vera, penjaga gawang dari Venezuela. Kita lihat. Ya, kembali lagi ini adalah sebuah hal yang sangat positif diperlihatkan oleh tim Indonesia, Bung Doni. Ronaldo sekarang, oh sayang sekali. Tendangannya masih sangat jauh tadi. Dan bagi penjaga gawang dari Venezuela sendiri kita melihat bagaimana dia cukup apik sejauh ini, ya, Bung Doni. Ini memang diharapkan tentunya lebih sering lagi terjadi di mana adalah kombinasi antara seorang Ronaldo Koate dan juga Hoki Caraka. Di sini terlihat akhirnya ada 2 kali kesempatan tendangan yang mengarah ke gawang, walaupun memang yang pertama bisa ditepis tapi yang satunya lagi memang masih terlalu pelan. Tapi ini yang kita butuhkan, Bung Didan, bahwa koordinasi tadi saya bilang cara membangun serangan build up-nya sudah sangat rapi. Tentunya harus diselesaikan juga dengan konversi dalam menyelesaikan peluang. Iya, ada tadi Jesus Vazquez. Kembali lagi, para pemain Indonesia secara postur memang tidak berbeda jauh dengan para pemain dari Venezuela ini. Dan kita lihat bagaimana Nico tadi. Ya, sebuah pergerakan yang cukup cepat sekarang dilakukan oleh para pemain Indonesia, meningkatkan speed mereka ya di pertandingan babak kedua di awal ini. Ya. Ini Alfrianto Nico, pemain dari Persija tentunya. Kita saksikan bagaimana dia bermain sangat apik tadi di pertandingan babak pertama. Ya, yang bermain di sisi kanan ya. Ya. Kita tahu di sini Nico Alfrianto. Oh, sayang sekali. Kita lihat tidak terlalu baik di sini. Dan jangan lupa Indonesia pun juga kita tahu bahwa satu grup dengan tim yang berisikan permainannya yang hampir sama ya. Meksiko nanti akan kita hadapi dan juga Ghana pastinya, Bung Doni. Ya, berbeda tentunya dengan Ghana ya. Tapi kalau kita berbicara Meksiko dan Venezuela ada kesamaan dalam hal bermain. Dan di sini kita katakan sebenarnya peluang kita untuk maju sangat mungkin ya, Bung Didan. Yang perlu menjadi catatan adalah ada 3 grup dan jelas untuk maju ke babak knockout yaitu semifinal dibutuhkan 4 tim. Betul. Tentunya selain menjadi juara grup adalah runner up grup terbaik. Jadi sebenarnya peluang itu masih ada. Tentu ya di sini kalau kita lihat bagaimana menyelamatkan, bermain dengan baik dan menghasilkan peluang. Ini sebuah kesalahan ya sebenarnya. Bola sudah keluar, tidak perlu tangkap. Dan jadi keluar, bola sudah melewati garis tadi dan tendangan penjuru bagi kubu Venezuela. Sangat tinggi sekali kali ini. Oh, untung saja tadi Jesus tidak bisa mengambil bola tersebut. Dan kembali bola untuk Indonesia. Ya, kembali lagi seperti Anda tadi katakan ya, Bung Doni. Dan ini pun juga sistemnya kita tahu bahwa di setiap pertandingan harus ada yang menang. Ya, ini mengingat kepada MLS di masa lalu ya, Bung Doni. Ya, tentu. Di mana Amerika tidak mengenal hasil seri dan harus ada adu penalti saat itu juga untuk setiap pertandingan di Liga Sepak Bola Amerika ya. Ya. Saya mungkin melihatnya dalam konteks bahwa kalau kita ketahui bahwa tim ini kan dipersiapkan untuk turnamen-turnamen seperti Piala Dunia Under 20 ya, di mana kemungkinan adu penalti itu tetap ada. Jadi satu sisi sebenarnya dengan mengadakan adu penalti bahkan di level babak penyisihan juga merupakan sebuah pengalaman yang tentunya bisa didapatkan dari seluruh pemain muda ini. Betul. Ya, kita ingat ketika saat itu ya tapi sebentar Bung Doni, ini sebuah serangan yang coba dibangun oleh kubu Venezuela, tidak berhasil. Ya, kita ingat di Liga Inggris saat itu ya, di era 90-an ya, mereka tidak mengenal adu penalti dan akhirnya berimbas kepada penampilan di Piala Dunia. Ketika harus menghadapi adu penalti, kita tahu juga bahwa Peter Shilton saat itu berhasil, bisa dikatakan juga tidak berhasil maksud saya untuk bisa menjadi kiper dalam ahli adu penalti. Ya, betul. Dan akhirnya harus berubah juga sesuai dengan apa yang terjadi di tingkat dunia pastinya. Dan betul seperti Anda katakan, setiap kemenangan, setiap adu penalti ini sebuah pengalaman yang akan didapatkan oleh para pemain muda ini. Kova Urbina, pemain bernomor punggung 15 dari Venezuela. Wah, tidak terlalu berbahaya. Kita lihat Daniel Perez, pemain dari Club Brugge yang tentunya juga tadi sempat kita bahas di awal. Oh, sayang sekali Hoki Caraka tadi tidak bisa mengantisipasi karena memang jaraknya cukup jauh. Saul masih bisa dihadang tentunya oleh para pemain kita dan tentunya juga kita lihat penampilan dari Muhammad Ferrari ya. Pemain yang berasal dari klub Persija, usia masih 18 tahun tadi. Ini pemain yang solid juga di penampilan di
lini belakang kubu Indonesia. Ya, tadi kita menyaksikan protes dilakukan oleh Dan Fikri. Dan di bangku cadangan kita masih mempunyai pemain seperti Ferdiansa, ada Subhan juga, Ya, betul. ada Kakang juga di sana yang juga dipercaya atau diplot oleh Zenan Radonjic dan juga Bima Sakti biasanya untuk mendapatkan porsi yang cukup ya dalam setiap penampilan yang coba dilakukan. Tendangan bebas sekarang bagi kubu Venezuela. Kita lihat ada sekitar 5-6 bahkan 7 pemain dari Venezuela yang berada di area kotak penalti Indonesia. Baru masuki menit ke 51 tadi kubu Indonesia mencoba untuk meningkatkan kecepatan permainan dan cukup berhasil tadi, hampir saja membuat peluang yang bisa menjadi gol. Yerson tampaknya akan mengambil atau bahkan Matias Lakava. Ya, Yerson kali ini cukup tinggi, berbahaya kali ini, berhasil dibuang tadi oleh Hoki Caraka. Kembali lagi Yerson, langsung ke depan, tapi tampaknya terlalu kuat tadi. Dan Kova Urbina tidak bisa mampu untuk mengejarnya, Bung Doni. Ya, masih rapi ya, masih tenang. Tentunya komunikasi dan juga koordinasi antar pemain, antar lini. Dan tentunya ini sebuah pencapaian yang juga cukup baik Pak Gida kalau kita melihat dari babak pertama dan 5 atau 6 menit babak 2 ini berjalan. Ya. Oh, ini cukup berbahaya kali ini Daniel. Oh, masih bisa dihadang tadi sebuah upaya dari Saul Wirapa. Ya, mulai memberikan tekanan para pemain dari Venezuela sekarang. Emerson Rojas. Saul, masih Saul mencari ruang di sana dan kita lihat kembali lagi bisa ditahan kali ini. Telasco gagal. Ya, sekarang tampaknya harus bekerja lebih keras, Bung Doni. Ya, di situ bagus sekali ya penilaian Raka ya. Terlepas bahwa dia berhasil ngeblok dan juga dia langsung mencoba merebut bola kembali. Dan kita tahu tadinya memang itu pemain Telasco Segovia juga termasuk pemain yang sangat berbahaya, pemain kelahiran 2 April 2003 dari Deportivo Lava. Oh, kali ini tidak berhasil, masih terlalu tinggi tadi. Ancaman kembali diberikan oleh Daniel Perez, pemain yang harus diawasi dengan ketat dari kubu Venezuela. Ya, bertubuh tinggi tentu satu hal ya, Bung Didan. Tapi yang menarik dari seorang Daniel Perez ini timing dia ya. Kalau kita beberapa kali, dia tahu kapan dia melakukan loncatan. Tapi memang syukur tentunya buat timnas Indonesia tidak membahayakan gawang dari Cahaya Supriyadi. Ya, cukup berbahaya sekarang kondisinya Venezuela menguasai jalannya pertandingan kali ini, mengurung pertahanan Indonesia. Hati-hati. Ya, masih sangat baik dalam fokus tadi para pemain Indonesia. Ahmad Rusadi, Ferrari, Edgar Amping juga. Dan jangan lupa Raka Cahyana ya, pemain bernomor punggung 14 yang berasal dari PSM, berusia 19 tahun. Kita lihat Jesus masih dijaga dengan ketat oleh Raka Cahyana. Baik sekali Raka, terjatuh Raka dan pelanggaran tentunya bagi Indonesia kali ini. Ya, kita lihat kerapihan Raka ya sejauh ini, Bung Doni. Ya, mempunyai determinasi tinggi, disiplin dan juga memiliki kekuatan ya, dalam arti berani melakukan kontak, berani mencoba merebut bola, ngotot. Dan ini memang tentu modal yang besar ya kalau melihat dari segi posisi. Dia bermain di sisi kanan daripada pertahanan Indonesia yang beberapa kali sering digempur nih oleh Venezuela. Betul. Ya, dan kali ini bagi Ronaldo Kuate sulit untuk bisa mendapatkan bola. Oh, pelanggaran kali ini terhadap. Harusnya kita bahas ya, memang sedikit terlalu agresif Raka Cahyana di sini. Tapi harus seperti itu, Bung Doni, memberikan pesan ya bahwa kita tidak bisa ditekan begitu saja. Ini mengingat tentunya kita bermain dengan pemain-pemain dari 5 benua di sini dan harus menunjukkan karakter yang kuat. Dan kali ini kita lihat serangan kembali dari kubu Venezuela, gagal. Masih jatuh ke kaki pemain Venezuela, kali ini berbahaya dari sisi sebelah kanan. Dari gawang Cahaya Supriyadi. Nah, ini pun juga Saul Wirapa yang sudah mendapatkan 1 kartu kuning tadi. Bermain lebih agresif sekarang di pertandingan babak kedua. Ya, Venezuela menyiapkan pemain bernomor punggung 21. Kita lihat Bung Doni. Ada Brian Ortega yang berasal dari klub Caracas. Sementara Indonesia tampaknya tadi sudah mempersiapkan yang tadi kita bahas, Bung Doni, Subhan Fazri. Ya. Pemain dari Dewa United yang bermain di midfield tentunya bagi kubu Indonesia.
Oh, kali ini berbahaya. Kita lihat, hati-hati. Untung saja tadi Matias Lakava tidak berhasil untuk mempunyai ruang yang cukup Bung Doni untuk bisa membuka peluang mencetak gol. Ya, ini sebuah variasi serangan ya. Dibangun dari sisi tengah dan sempat ada one-two. Ya. Dan bagus saja di sini Ferrari, Muhammad Ferrari tetap disiplin. Muhammad Ferrari yang juga menjadi kapten timnas ya. Betul. Di sini bermain sangat tenang. Salah satu tentunya andalan daripada timnas Indonesia khususnya di bagian pertahanan, Bung Didan. Betul. Tendangan penjuru bagi kubu Venezuela sekarang. Berbahaya kali ini. Oh, untung saja masih belum sempurna tadi yang didapatkan oleh pemain bernomor punggung 2 sepertinya, Andres Pena. Ya, betul. Ini sebenarnya berbahaya sekali ya Bung Didan, Ya. karena kalau kita lihat serangan lebih ngotot, lebih banyak body contact seperti tercipta Bung Didan, berbeda dengan babak pertama yang cenderung mungkin pace-nya lebih pelan. Betul, kita lihat betul pemain nomor punggung 18 tadi di pinggir lapangan sudah disiapkan Subhan. Dan tentunya satu lagi adalah Kadek Arel. Dia merupakan pemain bertahan berusia 17 tahun dari Bali United. Kita akan lihat siapa yang nanti akan dimasukkan untuk kubu Indonesia. Masih di menit 56, belum ada gol yang terjadi, masih 0-0 pemirsa. Kita harapkan di sini banyak sekali pelajaran yang bisa didapatkan oleh para pemain muda kita ini. Bermain dengan keras tapi terukur ya Bung Doni. Ya. Dan tidak takut untuk beradu dengan lawan-lawan. Terlihat di sini makin tampil percaya diri, itu yang diperlukan oleh para pemain muda kita ini. Ya, menarik kalau kita lihat tentunya ada terlihat Kadek Arel ya, Ya. sudah berada di sisi lapangan untuk mungkin segera dimasukkan, karena kita tahu dia adalah salah satu wonderkid kita juga. Betul. Sebenarnya Bung Didan. Oh, bahaya kali ini, untung saja masih lebar tadi di sisi sebelah kiri gawang Cahya Supriyadi. Ya, menarik ya kalau melihat Venezuela sekarang lebih berani untuk melakukan inisiatif serangan. Di sini Ya. kita lihat memang hanya melalui proses umpan dari ke lapangan dalam, tapi memang yang menjadi menarik adalah kita masih cukup disiplin lah, masih cukup konsentrasi masih ada, dan ini yang harus tentunya kita tetap jaga. Mengingat kalau kita lihat, walaupun sebenarnya kalau kita berbicara suhu saat ini cukup baik ya Bung Iya. Didan. Dan pace juga tidak terlalu cepat. Ada 2 pergantian pemain. Iya betul. Bung Didan. Subhan Fajri dan juga Kadek Arel ya. Iya betul. Nah, ini dia Kadek Arel, pemain bernomor punggung 3 dari kubu Indonesia. Dan kita lihat siapa yang digantikannya. Tentunya adalah Rafli Asrul, pemain yang tadi juga bermain sangat baik tentunya. Dan Ortega masuk dari kubu Venezuela menggantikan Matias Lakava yang tadi juga memiliki banyak peluang di babak pertama. Sementara Brian Ortega dari Caracas, pemain berusia 19 tahun. Iya. Tentu kita berharap ya Kadek Arel memang sering bermain sebagai stopper ini mendapatkan pengalaman pada saat kita tahu dia berlaga di International Youth Championship ya, dengan Bali United. Jadi dia juga mendapatkan jam terbang. Memang tidak diturunkan dari awal, tapi jelas semoga masuknya Kadek Arel ini bisa menambah motivasi ya atau modal buat pemain Indonesia lebih baik lagi. Betul, diharapkan ada pemain seperti Egy yang didapuk sebagai Jover Revelation Trophy, pemain yang memiliki pengaruh tentunya di turnamen yang berlangsung saat itu di 2017, karena kita men-skip 2 tahun ya, 2018 dan juga 2019. Ya, kalau kita berbicara Tulong sendiri memang berdasarkan undangan ya, Bidan. Dan kalau kita melihat sejarahnya sendiri, sebenarnya hanya beberapa tim Asia, khususnya Asia Tenggara, hanya Indonesia. Kalau kita berbicara negara seperti Jepang paling sering, kedua adalah China, dan tentunya juga ada Korea Selatan. Betul. Ya, dan juga termasuk Qatar diantaranya. Jadi memang kita beruntung sebenarnya bisa tetap mengikuti turnamen ini, kembali diundang. Sebenarnya kita tahu awalnya PSSI sempat lama untuk mengambil keputusan, tapi saya rasa ini keputusan sangat baik, sangat dibutuhkan tentunya buat pemain timnas Indonesia mencoba pemain-pemain muda level dunia. Betul. Jangan disia-siakan ya ketika ada kesempatan seperti itu. Dan tentunya jadi tadi sudah kita bahas bahwa yang keluar adalah Rafli Asrul dan juga Alfrianto Niko. Penyegaran ini sebetulnya. Ya. Karena kita lihat pemain tengah diganti oleh pemain tengah, dan ini pun juga membuat mudah-mudahan Subhan Fajri dan juga Kadek Arel akan memberikan
energi barunya di pertandingan yang tinggal tersisa sekitar 30 menit lagi. Kali ini terbuka peluang, tapi sayang sekali. Memang kita lihat para pemain dari Venezuela sendiri juga belum tampil baik ya dalam finishing touch mereka. Ya intinya mereka bermain juga rapi dalam hal membangun serangan, tapi memang penyelesaiannya tidaklah terlalu membahayakan gawang Indonesia. Terlepas juga kalau kita harus memberikan kredit bagaimana antar lini spacing yang dibuat oleh pemain timnas Indonesia khususnya di belakang bisa menghambat serangan-serangan Venezuela. Kembali lagi tendangan penjuru bagi kubu Venezuela. Peningkatan penyerangan mereka akhirnya berimbas kepada banyak sekali tendangan penjuru yang diterima oleh kubu Indonesia kali ini. Tidak berhasil diambil. Dan tentunya kita harapkan momentumnya akan berbalik ya ke kubu Indonesia sekarang. Ditekan terlalu lama di sini. Sebenarnya kalau kita berbicara materi timnas di bawah 19 tahun ini juga memiliki kemampuan dalam bermain dengan tempo cepat ya, Bung Didan. Justru saya memberikan kredit tersendiri pada saat pertandingan ini berlangsung tidak cepat sebenarnya. Tapi ternyata tim Indonesia bisa bermain dengan pace seperti ini ya. Dan ini buat saya hanya tim-tim besar atau pemain-pemain yang memiliki disiplin dan mental yang juga sudah di atas rata-rata yang bisa bermain bola dengan pace yang ya udah pelan aja gitu, nggak perlu kencang-kencang gitu, Bung Didan. Dan tentunya kalau kita lihat tipikal permainan di kawasan ASEAN ya, bermain sangat cepat seperti tim-tim seperti Vietnam, kita lihat apalagi negara-negara seperti Myanmar, Laos itu hampir memiliki tipe permainan yang sama ya. Dan kita pun juga harus memiliki variasi yang banyak ya, kapan bisa bermain dengan pace yang tidak terlalu cepat, kapan bisa bermain cepat. Itu kata kuncinya kapan. Timing ya. Nah ini dia, sebuah pergerakan cepat kali ini. Sayang sekali tadi. Raka tidak terlalu cermat. Kali ini Raka mencoba untuk membayar kesalahannya dengan mengambil bola. Itu adalah sebuah attitude yang bagus ya. Ketika kehilangan bola, jangan malas untuk bisa mengambil kembali. Mumpung masih muda, Bung Doni. Ya, kita lihat di sini. Tekanan kembali dilakukan oleh kubu Venezuela. Berhasil kembali dihalau oleh para pemain Indonesia. Satu hal menarik ya kalau melihat tadi kita sempat kehilangan bola dan Raka kita tahu tertinggal tentunya menyisakan lubang di sisi kanan. Tapi transisi bertahan kita sampai saat ini masih baik. Betul. Tendangan penjuru bagi kubu Venezuela kali ini. Sekarang mereka mencoba untuk mengirimkan bola yang rendah ya, Bung Doni. Setelah tadi beberapa kali mengirimkan bola yang tinggi, ternyata tidak menjadi advantage juga bagi mereka. Karena para pemain kita, terutama kalau kita lihat Edgar Amping, Ferrari juga, yang memiliki gaya untuk bisa mengcover lawan ya dengan sangat baik. Sehingga peluang untuk bisa mendapatkan clear header juga tertutup tadi bagi kubu Venezuela. Kembali lagi tekanan dilakukan oleh Venezuela kali ini. Ya terlepas dua peluang awal ya, yang tadi kita lihat antara Oki Caraka dengan Ronde Kuateh, memang sisi depan tidaklah terlalu memperlihatkan beberapa permainan yang menarik ya, Bung Didan. Tapi kalau kita berbicara dari sisi pertahanan, saya setuju dengan apa Bung Didan katakan. Sisi bertahan bermain sangat baik, komunikasi antar pemain baik di back tengah ataupun back sayap juga sangat baik, terutama juga dengan komunikasi terhadap para pemain yang bermain sebagai role-nya sebagai midfielder, tapi tentunya dalam konsentrasi bertahan masih sangat baik, Bung Didan. Masuk kembali tadi pemain dari klub Caracas, Manuel Sulbaran dari kubu Venezuela. Kembali lagi tekanan dilakukan, P-nya masih Pena. Kita lihat baik sekali dalam sayang kali ini terlalu cepat tadi bergerak Bung Doni. Sulbaran, pemain yang baru saja masuk tadi. Masih Sulbaran, dijaga oleh 3 pemain, kita lihat. Segovia, depan kotak penalti. Tidak ada kawan yang dekat, kali berbahaya dan berhasil diblok dengan sangat baik sekali tadi. Selamat kembali gawang dari Indonesia. Harus diberhentikan memang seperti itu tadi pergerakan dari Kova Urbina, Bung Doni. Kartu kuning. Ya memang ini bagaimana sacrifice the body ya. Harus mengorbankan tubuh untuk bisa bisa dikatakan menghentikan momentum ya. Adrian Kova ini ya memang pemain dari Granada kelahiran 13 Februari 2001 ini memiliki skill individu yang sangat baik dan juga body balance. Dia memang bertubuh kekar, bertulang besar.
Dan ini hati-hati dengan pemain yang tipikalnya seperti ini. Sepertinya gampang di tackle tapi sebenarnya sulit untuk jatuh. Iya. Edgar Amping mendapatkan 1 kartu kuning tadi. Ya, kita lihat Saul yang sudah digantikan. Dan tentunya kembali lagi tendangan bebas bagi kubu Venezuela. Tidak terlalu baik kali ini. Dan pastinya kubu Indonesia sekarang mencoba untuk mengambil serangan balik dengan cepat. Ya itulah satu-satunya cara, Bung Doni. Ya, karena memang kalau kita lihat di babak kedua ini paling tidak di 20 menit pertama babak kedua ini jelas possession lebih banyak dimiliki oleh Venezuela ya. Kita masih belum bisa lepas dari pressing yang cukup tinggi nih ya di sisi pertahanan Indonesia sendiri. Jadi mereka lebih berani untuk melakukan serangan dengan memulai melakukan high pressing istilahnya mungkin Bung Didan. Tapi saya rasa pemain Indonesia masih cukup tenang, tapi memang tentu harus segera keluar. Kalau tidak bisa berlama-lama terus dikepung oleh Venezuela. Terlalu banyak waktunya kita lihat, karena lama-lama juga sulit ya. Bertahan itu capek, Bung Doni. Dan kita lihat Ronaldo sekarang, Ronaldo Kuate. Masih Ronaldo. Kali ini mencoba untuk memasuki kotak penalti, mencari lawan di tengah, mencari kawan di tengah, tapi sayang sekali tadi. Bagaimana bisa dibaca sebuah umpan yang dilepaskan tadi oleh Ronaldo. Bagus sekali ya kalau kita lihat manuver serangan yang dilakukan oleh Ronaldo Kuate. Dia berani masuk ke dalam kotak penalti dan mencoba melakukan sebuah cutback ya. Iya, cutback, dan sayang sekali memang tidak berhasil disambar oleh Kopi Caraka tadi. Betul. Oh, cepat sekali cover yang dilakukan oleh para pemain dari Indonesia kali ini. Ini kalau ngelihat penampilan dari Raka ya, ini agak-agak mirip Alvandra Deangga ya. Kalau kita tahu bahwa bisa berada di banyak posisi, ngotot, dan juga bisa melakukan mungkin bantuan dan melakukan serangan. Nah, kali ini bahaya. Untung saja tadi dia terjatuh. Ya. Kita lihat Sulbaran, pemain yang baru saja masuk, memiliki tenaga yang segar pastinya. Dan dia mencoba untuk meng-create beberapa peluang. Ini adalah Manuel Sulbaran, pemain dari klub Caracas, tadi yang sempat saya bahas, usianya masih 19 tahun, dari Venezuela. Masih cukup aman sejauh ini pertandingan berlangsung bagi kubu Indonesia, meskipun tekanan dilakukan, dan ini pastinya akan sangat merubah statistik untuk penguasaan bola ya, Bung Doni. Setelah tadi kita unggul 53%. Ya, high pressing sekali yang dilakukan oleh Venezuela ini. Terlihat mereka sudah langsung mengepung pemain Indonesia justru di sepertiga lapangan dari pertahanan timnas Indonesia. Dan mereka juga cukup tenang dalam melakukan umpan dari kaki ke kaki, mencoba mengontrol bola lebih lama lagi. Ya, kembali lagi serangan. Brian Ortega sekarang. Oh, kita lihat bagaimana sebuah permainan yang bagus diperhatikan oleh Emerson Rojas. Kotak penalti, berbahaya kali ini. Oh, sayang sekali. Kita lihat Bung Doni. Bagaimana sebuah serangan. Oh, offside tampaknya. Oh. Ya, kita belum tahu apa yang terjadi. Sepertinya terlebih dahulu terjadi sebuah pelanggaran sepertinya ya. Kita lihat. Segovia. Tapi golnya tampaknya disahkan, kita lihat ya di sini. Apakah ya betul? Tapi ada sebuah pelanggaran tadi setelah itu. Ya, kita lihat dalam tayangan ulang. Tidak ada pemain dalam posisi offside pastinya. Oh, tabrakan terjadi di sana di antara pemain Venezuela sendiri. Dan ini sebuah gol yang luar biasa dari Daniel Perez ya. Yang tadi saya katakan, dia timing dia ini sebuah umpan yang baik dari Adrian Kova. Dan terjadi benturan tadi kita lihat antara Daniel Perez dan juga Telasco Segovia. Dan ini yang tadi saya katakan bagaimana timing meloncat dari Daniel Perez yang harus diwaspadai. Dan akhirnya hanya sebuah sentuhan yang bisa dibilang tidak terlalu keras, tapi memang menuju pojok atas kanan gawang ya daripada Cara Supriyadi, akhirnya menjebolkan gawang Indonesia menjadi 0-1. Jangan terlalu khawatir dulu. Betul. Masih ada 20 menit, tapi memang yang tadi saya katakan, kalau memang tidak mau kalah atau bisa membalas, memang kita harus bisa keluar dari kepungan serangan yang terus dilakukan oleh Venezuela, paling tidak di babak kedua ini. Iya, jadi tadi hanya menunggu waktu sepertinya ya ketika serangan demi serangan dilakukan oleh kubu dari Venezuela, dan akhirnya gol terjadi, dan tentunya dengan timing yang pas seperti Bung Doni katakan tadi, di mana Daniel Perez, pemain yang tadi dibahas di awal ya, ini adalah pemain profesional yang tentunya juga sudah dipakai dalam beberapa match oleh
Club Brugge dari Belgia ya, kalau kita lihat. Dan pemain yang merumput di Eropa, karena kita tahu bahwa Venezuela sebagian besar kecuali Daniel Perez ini bermain di seputaran Amerika Latin ya. Dan satu di Amerika sebetulnya ada pemain yang MLS ya, di MLS, betul. Itu adalah Jesus Castellano di New York Red Bulls. Oh, ini berbahaya kali ini. Dan kita juga tidak bisa menyalahkan Cahya Supriyadi ya. Tadi dia sudah sangat stretch sekali untuk mencoba untuk menggapai bola, tapi betul. Memang sangat jauh dari jangkauan tadi. Ya, karena memang sundulannya cenderung itu tadi dibilang dan naik agak sedikit ke atas pojok gawang. Itu sulit buat Cahya Supriyadi untuk menepis atau menggagalkan sundulannya. Tapi ya tadi saya katakan ini sudah saatnya mungkin kita lebih berani untuk mengontrol bola lebih lama lagi. Justru harusnya kita melakukan pressing sebenarnya kalau menurut saya. Ya, kembali lagi kali ini Venezuela berbahaya kali ini, cepat sekali dan sangat berbahaya kali ini. Oh, berhasil diselamatkan tadi oleh Cahya Supriyadi. Tenang dia dan gagal bagi Venezuela untuk menambah golnya. Berbahaya tadi kalau kita lihat Bung Doni. Ya, itu sebuah serangan balik yang sangat berbahaya oleh Venezuela. Mengingat sebenarnya kalau udah one on one ya saling berhadapan ini kemungkinan besar gol itu lebih dari 90% Bung Didan. Tapi Cahya Supriyadi sekali lagi melakukan penyelamatan sangat gemilang, sebuah teknik yang sangat baik. Ya, dia tahu bahwa ini sudah bisa dikatakan hampir pasti gol, tapi dia tetap tenang. Ini tentunya sebuah catatan yang juga positif. Tenangan seorang Cahya Supriyadi dan Arkan Fikri ya, betul. Digantikan pemain bernomor punggung 8 kali ini. Dan ini yang masuk tadi pemain nomor punggung 9 Cecep Ferdiansah yang tadi sempat kita bahas juga ya Bung Doni. Ya. Jadi betul tadi kita bahas ketika antara Subhan, Cecep ini pasti masuk di babak kedua. Dan tentunya ini menjadi sebuah pilihan yang memang sering menjadi prioritas bagi Zenan Radonjic ya ketika dalam latihan juga Bung Doni. Ya, betul, dan memang mau tidak mau harus menambah daya gedor serangan dan tentunya diharapkan Cecep ini bisa langsung berkontribusi sejak awal dia masuk, karena kita tahu tentunya bagaimana Ronaldo dan juga Oki Caraka agak sedikit tidak terlalu mendapatkan terisolasi banyak ya. Iya, betul. Tidak terlalu mendapatkan banyak umpan. Manuel Sulbaran kali ini bahaya, kita lihat, hati-hati Telasco. Kembali lagi, Sulbaran. Harus konsentrasi penuh para pemain Indonesia. Cecep tadi, dan sekarang tentunya Hoki Caraka. Ronaldo kali ini, ada kesempatan bagi Ronaldo. Oh, sayang sekali. Kita lihat bagaimana dengan cermat sekali Oscar Konde tadi memasukkan badannya, Bung Doni. Iya, betul. Sehingga Ronaldo tadi kehilangan momentum di sana untuk bisa melewati pemain ini. Ya memang kalau kita berbicara tentang pemain cadangan ya Bu Doni, kita di olahraga mengenal spark from the bench ya. Jadi harus ada percikan dari bangku cadangan. Ini yang dibutuhkan ketika ada pemain-pemain yang kalau istilahnya super sub ya, bisa dikatakan seperti itu. Dan mungkin kalau kita lihat Cecep Ferdiansah, ini adalah pemain yang nantinya mungkin juga bisa menjadi pemain yang bisa spark from the bench tadi. Ya, dan ini juga tadi terlihat memang sempat dilakukan oleh Cecep ya. Di sini kita lihat dia sudah berhasil memegang bola kembali. Betul. Ya, ini Cecep. Coba untuk tenang kali ini. Tapi memang jagaan yang dilakukan oleh para pemain Venezuela begitu ketat. Ini sebuah peluang nih Dan ya, set piece. Tentu saat sebuah tim tidak lebih banyak menguasai bola, kesempatan pada saat mereka mendapatkan set piece ini harus bisa dimanfaatkan sebisa mungkin. Eksekusi ini sangatlah penting dalam hal melakukan umpan. Dan juga tentunya eksekusi pada saat memang pemain-pemain kita bisa mendapatkan ruang untuk menyambar crossing tentunya akan dilepaskan atau tendangan bebas. Ya, Subhan kali ini. Oh, langsung kita lihat. Tapi masih terlalu mudah bagi Samuel Rodriguez. Terlalu jauh lah ya Bung Didan, dan ini sangat disayangkan. Saya bilang bahwa harus bisa, semua pemain harus bisa melihat bahwa set piece itu atau tendangan penjuru tendangan bebas ini tidak gampang didapatkan. Jadi harus bisa dipikirkan baik-baik. Mahal ya? Mahal sekali nih harganya. Kalau hanya melakukan tendangan langsung yang begitu lemah Bung Didan. Betul. Ya, kembali lagi Manuel Sulbaran. Ini pemain sangat agresif yang terus merangsek sisi sebelah kanan pertahanan dari kubu Indonesia. Oh, kali ini harus hati-hati, cari aman.
Untuk langsung clearance tadi dilakukan. Ada Cecep Ferdiansah. Mulai sedikit kita lihat kehilangan kecepatan ya pemain bernomor 10 Hoki Caraka. Karena sudah sangat lelah pasti ya. Tapi saya suka sebenarnya apa yang dilakukan oleh Hoki Caraka, paling tidak memberikan pressure ya, memberikan tekanan, mencoba merebut bola. Ya, inilah break tentunya seperti yang sering kita lihat tadi. Dan pastinya Bung Doni, kalau kita bahas di sini, kita tadi sempat ingin membahas tentang ya tipikal tim muda seperti ini ya, dengan statistik passing yang memang tidak berbeda jauh dengan tim senior mereka. Hanya saja presentasi untuk akurasi passingnya ini pasti di antara sekitar 72-75%, tidak lebih dari 80%. Dan ini pun juga sama dengan apa yang dimiliki oleh tim-tim seperti Argentina kemarin, tim-tim seperti Prancis kemarin, di mana akurasi passing mereka masih sangat rendah dibandingkan dengan kalau kita melihat tim senior ya. Ya cukup ini sih, maksudnya cukup beralasan kalau mengingat bahwa satu faktanya memang pemain-pemain ini mungkin baru dipertemukan. Terlepas memang kalau kita lihat di Indonesia, timnas Indonesia banyak sekali pemain-pemain yang bergabung di klub yang sama ya. Betul. Persija terutama, Persib Bandung juga PSM. Tapi kalau kita bicara secara keseluruhan, mereka memang mungkin tidak begitu sering berada bersama dan mungkin persiapannya juga sangat singkat. Jadi itu tadi komunikasinya belum terlalu baik dan yang mengakibatkan mungkin sering sekali terjadi mungkin salah passing atau tidak bisa mengantisipasi kemana dia harus berada untuk supaya passing itu bisa didapatkan dan berhasil ya. Ya. Ini beberapa highlights tadi di pertandingan babak kedua dan tentunya juga bagi kubu Indonesia pemusatan latihan juga hanya berlangsung di dalam negeri untuk tim ini dan mereka kemarin juga sempat menghadapi Persikabo 1973 dan juga Persita dengan skor 1-3 dan juga 1-1 ya. Iya, betul. Kalah 1-3 dari Persikabo tentunya. Dan ini para pemain yang beberapa disatukan tadi seperti katakan Bung Doni dan diharapkan juga akan mendapatkan banyak pelajaran dari turnamen ini. Lemparan ke dalam sekarang untuk kubu Indonesia. Ronaldo Kuate masih belum mampu untuk melakukan body charge ya kepada para pemain dari Venezuela. Dan memang beberapa evaluasi terhadap penampilan Ronaldo Kuate yang sebenarnya cukup baik tapi tidak konsisten ya. Adalah seringnya atau mudahnya dia kehilangan bola, Bung Didan. Betul. Terlepas bahwa dia memiliki skill mendribling bola yang sangat baik, teknik ya, bola yang sangat baik, tapi ya itu tadi mungkin ini menjadi catatan yang harus segera diperbaiki oleh Ronaldo Kuate. Dia tahu melindungi badan dia, melindungi bola yang sedang dia pegang. Seringkali memang gampang terebut. Iya. Oh, kembali lagi kita lihat ini yang perlu kita perhatikan. Ini semua serangan dari sisi kanan, Bung Doni. Ya, jarang sekali serangan dari sisi kiri dari kubu Indonesia. Jadi dibutuhkan variasi yang lebih lagi untuk bisa membuat pertahanan dari Venezuela ini terbuka. Oh sayang, kita lihat tadi salah pengertian antara Ronaldo dan juga Cecep ya. Ya. Tapi memang juga sangat sulit tentunya buat Hoki Caraka ya, karena jarak antar Ronaldo Kuate dengan Hoki Caraka ya, tadi dan juga pemain bertahan daripada Venezuela terlalu rapat. Betul. Paran ke dalam kali ini berhasil kembali dicoba dikuasai oleh para pemain Indonesia. Tinggal 12 menit lagi waktu yang tersisa. Yang menariknya memang di turnamen seperti ini Indonesia juga ketika 2017 itu hanya kalah 0-1 dari Brazil saat itu dan juga oleh Republik CSKA dengan 0-2, sementara oleh Scotland terakhir ya dengan 1-2. Jadi memang tidak ada skor yang mencolok. Sebenarnya waktu lawan Skotlandia kita sempat unggul terlebih dahulu dengan gol diciptakan oleh Hanus Sagara. Tapi sayang sekali memang kita harus kalah 1-2 dari Skotlandia, tapi jelas banyak sekali melihat Indonesia bermain sangat baik bahkan dibanding peserta dari beberapa negara kecil lainnya. Ya seperti yang tadi Anda bahas ya, ketika di level junior mungkin skornya 1-2. Tapi ketika level senior ini bisa 1-9. Itu yang tidak kita inginkan ya, karena harus berjenjang kepada level senior dengan sangat cermat ya. Permainan yang terus dilakukan oleh kubu Indonesia harus memiliki ciri yang sama seperti yang Bung Doni katakan. Ya, kembali lagi kita lihat tekanan dilakukan oleh kubu Venezuela. Subaran sulit sekarang untuk bisa melewati Raka Cahyana. Ya sempat ya sebenarnya Indonesia mengepung tadi Venezuela atau mencoba untuk lebih agresif dalam menguasai bola dalam 10 menit terakhir. Tapi memang belum berani memberikan hasil dan ini kita memasuki 10 menit akhir daripada babak kedua. Kita tahu memang berbeda dengan
turnamen-turnamen yang lain, di mana hasil seri sebenarnya bisa membuat ini langsung menuju ke babak adu penalti. Mari kita berharap semoga Indonesia bisa mengejar ketinggalan. Ya, bahaya kali ini. Untung saja tadi. Kita melihat bagaimana lebih fokus lagi sekarang para pemain Indonesia. Harus mau tidak mau ya, jangan sampai kebobolan 2 gol. Sangat disayangkan sebenarnya Bung Didan kalau kita melihat sebenarnya kalau sejarah tradisi kita tahu tentunya Ghana dan juga tentunya Meksiko harusnya memang lebih di atas Venezuela. Ya. Kita sangat berharap paling tidak kita bisa merebut 1 poin atau paling tidak mungkin nggak ada 1 poin. Kita bisa menang sama Venezuela. Betul. Tapi saat ini belum ya, masih tertinggal. Kita lihat sekali lagi. Ini sebuah kesalahan dilakukan oleh kubu Venezuela pastinya. Ya, cukup tenang mereka. Dan akhirnya bola kembali bagi mereka ya justru. Ya. Kita lihat bagaimana tadi pemain bernomor punggung 8 dari kubu Venezuela, Telasco Segovia yang tadi sempat juga mendapatkan treatment ya ketika berbenturan. Ini bermain sangat tenang tadi. Lemparan ke dalam kali ini. Tinggal tersisa 9 menit saja dari waktu normal. Ya. Suatu hal yang menarik tentu kita udah sering bahas, mungkin juga menjadi klise, tapi memang kenyataannya biasanya di 15 menit pertama, 10 menit pertama, bahkan 5 menit terakhir gitu ya, atau terakhir, itu bukan masalah gol tercipta, tapi kesalahan lebih rentan sering dilakukan oleh masing-masing tim. Betul. Dan tentunya di sini kita harus bermodalkan itu lebih berani lagi untuk melakukan tekanan terhadap Venezuela. Sayang sekali Mulidan kita dalam kepungan sekali lagi. Iya, bahaya kali ini. Para pemain Venezuela diberikan ruang yang cukup oleh para pemain Indonesia untuk bisa bola lebih banyak tadi. Berpindah ke sisi sebelah kiri sekarang. Jesus Vazquez, masih Vazquez, dibayangi dia tadi oleh Cecep. Ini berbahaya kali ini. Baik sekali. Ini gawat kalau jadi. Ini sebenarnya memang kita tunggu ya dari tim selevel Venezuela yang kita tahu memang setim yang mungkin tidak masuk tier 1 dari Amerika Selatan, tapi memang mempunyai sebuah rata-rata individual pemain di atas rata-rata. Ya. Di sini kita lihat bagaimana proses membangun serangan mereka melibatkan 3-4 pemain dan hampir saja sebuah tendangan akrobatik yang dilakukan Daniel Perez merobek gawang kita untuk kedua kalinya. Tapi mari bersyukur Bung Didan, masih ada waktu 8 menit plus tentunya perpanjangan. Tambahan waktu tentunya buat kita untuk bisa membalas ketertinggalan ini. Dan memaksakan untuk adu penalti ya pastinya. Amin, Bung Didan. Subaran kali ini, Perez mengirimkan umpan kotak penalti. Berbahaya kali ini, berhasil diblok oleh Cahya Supriyadi. Lagi-lagi Cahya berhasil menyelamatkan gawang dari Indonesia. Luar biasa memang fokus tadi Cahya. Karena secara statistik sudah ada 19 tembakan dari kubu Venezuela berbanding 3. Sementara on targetnya adalah 6. Dan 1 dari Indonesia, dan penguasaan bola sekarang berbalik 53% secara keseluruhan atas Indonesia. Ini yang dilakukan oleh Venezuela di babak kedua. Ya, berbeda 3 kali lipat ya dalam arti cobaan tendangan dan juga mungkin yang mengarah ke gawang. Ini jelas menandakan bahwa Venezuela lebih berani untuk mengambil inisiatif serangan, terutama di babak kedua. Kalau kita ingat saat itu masih sekitar 7 tendangan yang dilepaskan oleh Venezuela di babak pertama, tapi angka itu berubah menjadi 16 tadi seperti Mulidan katakan. 19 ya? Ya, 19 malah, berarti ada 12 ekstra tendangan yang mengarah ke gawang, dan ini berbahaya tentunya. Membiarkan lawan untuk lebih mendominasi, tapi memang harus kita katakan ini adalah bagian dari strategi Venezuela yang lebih berani melakukan high pressing dan berbuah hasil. Masukan Abraham Basil dan juga Gerald De Santis, pemain asal Boa Vista. Dia adalah pemain yang tentunya juga diplot sebagai penyerang bagi kubu Venezuela ya. Penyegaran kembali dilakukan. Selain memberikan kesempatan kepada pemain yang belum sempat bermain, tapi tentunya ini membuang waktu juga. Plus ketiga tentunya menambah daya bugar ya dari secara rata-rata tim yang kita tahu pasti ini yang tadi saya bilang periode yang mungkin ini terlihat. ini yang saya suka nih. Betul. Keinginan untuk menang. Betul. Ya? Keinginan untuk bisa. Ini tipikal pemain-pemain Itali nih Bung Didan. Kalau memperlama atau diperlama, ayo cepet-cepet keluar betul. gitu ya. Ini pemain jangkar mereka Daniel Perez dan tentu juga Telasco Segovia yang digantikan oleh Bahacil dan juga De Santis. Ya ini dia Venezuela memasukkan penyerang baru mereka. Sementara tadi kita lihat ketika Perez seperti memperlambat
dan sikap pemain kita ini menyuruh dia cepat ya, itu memang yang harus dilakukan. Ini pertandingan yang memang terkesan santai, Berarti tapi ada keinginan untuk tidak mau kalah dan iya, ingin menang, dan itu betul. sebenarnya kalau kita lihat dari sisi positifnya ya. Ya, kali ini kembali lagi mencoba untuk membangun serangan karena sejauh pertandingan di babak kedua ini betul-betul tertekan para pemain kita, dan tentunya juga bagi Ronaldo dan juga Hoki tadi sulit untuk mendapatkan ruang karena terisolasi di depan tadi. Ya, kembali lagi tekanan dilakukan Sobaran. Pemain ini betul-betul memberikan dampak yang sangat jauh positif ya bagi kubu Venezuela ketika masuk tadi di babak kedua. Raka, sayang sekali. Ini nyambung lagi Bung Didan apa yang dilihatkan sama Cecep Firmansyah ini, saya rasa harus segera bisa menulari pemain-pemain lainnya, karena kita tahu ya bagaimana sebuah ekspresi bahwa tidak ingin kalah, ngotot, gesture tubuh itu sebenarnya bisa menambah ekstra semangat tentunya, ekstra nafas tentunya buat para pemain untuk bisa lebih ngotot lagi dan semoga bisa memberikan hasil yang dalam berbentuk gol balasan. Betul. Masih ada waktu tentunya sekitar 3,5 menit ya kalau kita lihat di sini dalam waktu normal. Masih cukup banyak untuk kubu Indonesia untuk kembali membangun serangan. Tertinggal 0-1 melalui gol dari Daniel Perez tadi. Dan kita lihat bagaimana Zenan Radoncic tadi terus berupaya keras untuk bisa meramu tim ini. Dan saya rasa juga harus ada satu penggantian lagi yang bisa dimanfaatkan oleh kubu Indonesia ya. Ya. Memang yang berbeda tentunya Venezuela lebih melibatkan banyak pemain dalam mereka membangun serangan, Bung Didan. Kalau sebelumnya memang terlihat mereka lebih pasif, hanya 1-2 passing langsung mengarah ke gawang. Tapi mereka lebih melibatkan para pemainnya. Beberapa passing harus dilepaskan sampai 3, 4, 5 kali pemain ikut terlibat, dan ini membuat tentunya sangat sulit buat timnas Indonesia merebut bola karena mereka juga bisa pindah-pindah dari satu sisi ke sisi lainnya, memanfaatkan lebar lapangan, dan mungkin inilah hasil positif yang diperlihatkan Venezuela berbeda dengan apa yang mereka perlihatkan di babak pertama. Ya, kita lihat De Santis, Basil yang masuk tadi di babak kedua, kali ini memberikan ancaman tentunya, tubuh yang sangat besar terutama bagi Abraham Basil sendiri. Dan tekanan kembali lagi, kesalahan dilakukan kali ini, beruntung tadi Emerson Rojas berikan passing ke ruang kosong. Ya kalau kita lihat Abraham Basil ini seperti tidak percaya umurnya baru 21 tahun ya. Iya. Karena memang orang-orang di sana tuh cepat sekali terlihat dewasa ya. Betul. Nih. Nah ini ya, Basil pemain yang tertinggi tentunya dari kubu Venezuela. Sayang kita lihat bagaimana umpan yang coba dilakukan tadi tidak berhasil dengan baik dan bisa dibaca oleh kubu Indonesia. Di sini juga para pemain Indonesia juga harus mencoba untuk bisa dikatakan juga berdamai dengan cuaca ya di sana ya. Mau tidak mau pemain yang berada di Khatulistiwa tentunya juga sehangat apapun cuaca di Perancis saat ini, ya bagi kita masih tetap dingin. Dingin, betul. Langsung ke depan. Baik sekali kita lihat Raka tadi. Ya, kembali lagi Sobaran. Kali ini pemain yang baru masuk, De Santis, jaga oleh Raka, Sobaran, kembali lagi dia meliuk-liuk, kita lihat di sini masuki kotak penalti, ada De Santis, Farmodi yang sangat baik, Vasquez, Basil, jauh ke depan. Dan ini tampaknya mereka sudah mulai menumpuk di lini belakang ya, untuk bisa mempertahankan kemenangan ini atas Indonesia. Tipis saja, Indonesia tertinggal 0-1. Bagaimana mencari cara untuk membuka peluang kembali para pemain dari Indonesia, meskipun sulit karena memang pressing yang dilakukan oleh para pemain dari Venezuela ini sangat konstan ya. Ya betul. Saya melihat sih apa yang terjadi di Venezuela ini memang sejak masuknya Sulbaran ya, dengan juga disusul dengan tadi ya di Jeril dan Santis, ini memang mereka lebih berani ya untuk menahan bola lebih lama lagi. Betul. Tapi mudah-mudahan ada keajaiban di sini. Ya kita lihat. Sayang sudah keluar tadi, tapi
Oh, tidak mengenai kaki pemain lawan tampaknya, dan sayang sekali memang sebuah upaya tadi yang dilakukan oleh para pemain Indonesia melalui Kadek Arel, pemain nomor punggung 3. Tambahan waktu 4 menit. Ya, masih cukup tentunya. Cukup sekali Bung Didan. Ya, kita harapkan ada yang tidak bisa. Betul. Pemirsa. Oh, ini dia akan dimasukkan Raza Fahrezi. Sepertinya pemain depan dari Persija bernomor punggung 20. Dan juga terlihat sebenarnya ada Ricky Pratama. Ya. No again. Yang kita tahu juga bermain untuk Persija Makassar. Ini jelas all out ya. Iya. Turunkan sebenarnya. Ya, kita lihat belum boleh masuk ke sana. Oke, sepertinya Sudah memang tidak Raza Raza Fahrezi ya. Betul. Kita lihat siapa yang akan diganti, apakah akan menambah lini depan atau mungkin akan ada yang diganti, kita akan lihat nanti. Kalau tidak, nanti tentunya Hoki, Ronaldo dan juga Raza yang diharapkan bisa membuka peluang di 3 menit terakhir ya. Ya, memang aliran bola dari tengah ke dua penyerang kita, Hoki Caraka dan juga Ronaldo Kuate ini sedikit kurang. Betul. Ronaldo kali ini tidak bisa melewati tadi Jesus Vazquez. Akhirnya harus bergerak sendiri. Ini memang saya bilang Ronaldo harus bisa mengajak ya sebenarnya pemain-pemain lain untuk membantu dia. Terlihat memang dia terlalu sering mencoba membawa bola, walaupun kita tahu dia memiliki kemampuan ya untuk bisa mungkin menggocek atau melewati pemain lawang, tapi memang membangun serangan itu tentunya harus melibatkan lebih banyak pemain lagi mungkin. Bagi yang dihadapi adalah pemain-pemain Venezuela. Oh, tampaknya yang digantikan adalah Hoki Caraka sepertinya. Dan satu lagi pemain yang masuk yaitu Kakang Rudianto. Ini 3 pemain yang kita bahas, Bung Doni. Tadi akhirnya masuk semua ya. Mungkin tentunya kalau kita lihat memang kedua pemain ini tentunya dalam hanya waktu yang dibutuhkan hanya 2 menit. Dan juga berharap tentunya langsung direct pass atau mungkin juga memanfaatkan kalau misalnya kita mendapatkan tendangan penjuru atau sebuah tendangan bebas. Sebuah cedera tidak. Betul, Ferrari ya. Tadi kita melihat dari Bima Sakti, coach tadi keluar kata-kata bagus ya kepada Muhammad Ferrari, tapi memang dia tampil sangat konsisten ya. Betul, saya setuju. Dia termasuk disiplin ya. Betul. Dia diganti karena sepertinya memiliki masalah di betis tadi. Masih banyak pertandingan-pertandingan lainnya yang harus dilalui pastinya oleh Muhammad Ferrari. Ya, dia dan juga Raka Cahyana tadi, Edgar juga bermain konsisten ya. Ya. Kalau betul. Kalau berbicara 4 pemain bertahan Indonesia, saya rasa bermain sangat baik semuanya. Nah, ini dia. Oh, sayang sekali tidak berhasil tadi. Dibaca dengan mudah oleh Vazquez kembali lagi, dan sekarang Vazquez kali ini tackling yang sangat bagus sekali yang tadi dilakukan oleh Kakang. Tepat timingnya. Memutus momentum yang coba dibangun oleh kubu Venezuela. Tinggal 1 menit lagi. Waktu yang tersisa dari waktu tambahan. Oh, nggak boleh. Delaying the game kita lihat. Tegas sekali ya. Kartu kuning diberikan tadi. Ini para pemain dari Venezuela tampaknya sudah cukup ya mereka untuk bisa menahan permainan dari kubu Indonesia. Yang penting mereka tidak kebobolan, Bung Doni. Oh, acting tampaknya Bung Doni. Ya, ini tipikal ya. Kalau kita akan lihat dalam tayangan ulang nanti ya. Betul. Mungkin ada sentuhan tapi tidak sebesar itu ya, kita akan lihat. Dan tampaknya juga wasit juga paham dengan itu. Ya, kita lihat sini Bung Doni. Oh, sedikit saja sebetulnya. Sebenarnya tetap pelanggaran. Tapi sedikit ya Bung Doni. Tapi sudah mengetahui apa yang dilakukan oleh pemain bertahan, langsung memberikan bumbu-bumbu. Ya itu yang harus dipelajari juga oleh kita Bung Doni. Ya, karena bertanding internasional tentunya juga kita harus terbiasa dalam menghadapi bumbu-bumbu tadi yang seperti dikatakan oleh Bung Doni. Dan untungnya tadi juga kita tidak melihat wasit juga terpancing di sana ya. Ya, dan pertandingan sudah berakhir. Tentunya kita saksikan bagaimana Indonesia harus menerima kekalahan tipis 0-1 dari kubu Venezuela melalui gol dari Daniel Perez. Penampilan yang sangat baik diperlihatkan oleh anak-anak muda Indonesia ini. Hanya 1 gol tadi, memang kecolongan Bung Doni. Ya, betul. Tapi paling tidak kita lihat koordinasi permainan dari kubu Indonesia ini cukup baik, dan juga permainan mereka juga mampu meladeni permainan dari Venezuela, terutama di babak pertama tadi.